Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyelesaikan tugas P5 ini bertemakan mengenal tempat PKL atau mengenal praktek pekerja lapangan yang berada di Politeknik Setiawan ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Destian Aprilia Putri Kaila. Perkenalkan, nama saya Dita Harin. Nama saya Prisya Putri Dwi Alia. Nama saya Wati Nur Cahyati. Semuanya, perkenalkan, nama saya Destian Aprilia Putri Kaila. Saya adalah salah satu siswi SMK Pekerjaan Umum Negeri Bandung. Sebelum saya PKL, saya akan memberitahu goals atau tujuan saya PKL itu apa. Tujuan saya praktik kerja lapangan di Setiawan ini ingin memperluas wawasan bekerja dan ingin menambah pengalaman hidup dan memperluas pertemanan dan mencari pengalaman di luar sekolah dan di luar lingkungan saya. Terutama harus mempunyai soft skill dan hard skill untuk PKL dan untuk bekerja nanti. Contohnya, saya mempunyai soft skill dengan cara berkomunikasi yang cukup baik dan saya bisa memanajemen waktu, bekerja sama tim, hingga bisa menyelesaikan suatu masalah dengan cara berpikir critical thinking. Ada juga hard skill yang saya mampu, salah satunya bisa mengoperasikan software yaitu Word, Excel, dan Google Docs. Contohnya saya bisa membuat laporan, proposal, laporan hasil kerja, RAB, dan makalah, juga jurnal. Dan juga saya bisa membuat sertifikat, dan dari kemampuan itu saya punya kemampuan yang cukup di luar teknik jaringan komputer, yaitu saya bisa merangkai atau membuat kata-kata yang cukup baik untuk didengar oleh masyarakat. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan dari soft skill, hard skill maupun goal saya untuk PKL dan untuk siap bekerja nanti. Perkenalkan, nama saya Dita Harin. Saya adalah salah satu siswi dari SMKPU. Di sini saya akan membacakan goal saya, yaitu goal saya adalah untuk mendapatkan gambaran dunia kerja yang sebenarnya. Selain itu, saya juga ingin memperluas pertemanan saya di luar sekolah, yaitu di lingkungan tempat PKL. Saya PKL di Politeknik Setiawan. Lalu selanjutnya ada soft skill. Soft skill saya yaitu adalah mampu bekerja sama dengan tim dan bisa memanajemenkan waktu. Selain itu, saya juga mampu bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan oleh atasan atau oleh staf yang berada di tempat PKL tersebut. Lalu di sini ada hard skill-nya. Hard skill saya adalah saya mampu mengoperasikan software seperti Excel, Google Dokumen, Word, dan selain itu di luar yang berhubungan dengan TKJ saya juga bisa memasak dan saya senang dengan hal itu. Halo, nama saya Prisya Putri Dwi Alia. Saya salah satu siswi dari SMKPU Negeri Bandung yang akan melaksanakan PKL di ST Ialan. Sebelumnya saya akan menyebutkan goals, soft skill, dan hard skill yang saya miliki. Pertama-tama saya akan menyebutkan goals yang saya inginkan. Tujuan saya PKL di ST Ialan ini untuk mencari pengalaman dan gambaran ketika terjun di dunia kerja. Untuk soft skill, saya mampu bekerja dalam tim, memanajemen waktu, dan bertanggung jawab atas melaksanakan tugas yang diberikan. Untuk hard skill, saya bisa mengoperasikan software seperti Word, Excel, dan Google Docs. Untuk hard skill, selain yang berhubungan dengan TKJ, saya mampu membuat desain,
dan menggambar digital menggunakan aplikasi eBizFind. Segitu saja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wati Nur Cahyati. Saya adalah salah satu siswi di sekolah SMK Pekerjaan Umum Negeri Bandung. Di sini nanti tahun depan saya akan melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan Januari. Dan saya beserta rekan-rekan semuanya akan PKL di tempat Politeknik STI Alan. Begitupun ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama mengenai tentang tujuannya apa, soft skill serta hard skill yang saya punya. Yang pertama, tujuan atau goals yang saya nanti buat PKL itu apa sih? Yang pertama, tujuan saya PKL di STI Alan ini, saya ingin mempunyai pengalaman di dunia pekerjaan yang lebih real atau nyata. Terlebih ini adalah pertama ataupun pengalaman pertama saya yang mana harus terjun ke dunia pekerjaan, serta ingin mengimplementasikan ilmu yang selama ini saya belajar di sekolah, yang mana ilmu tersebut akan saya implementasikan di PKL ini sendiri. Lalu akan saya sendiri ingin tujuan PKL ini memperbanyak jaringan sosialisasi yang lebih luas dan juga networking antar nanti dengan rekan-rekan yang ada di sana, dengan staff ataupun karyawan yang ada di sana. Karena sejatinya di usia muda ini waktunya untuk tumbuh, jatuh, dan bangkit. Lalu yang kedua ada soft skill. Soft skill di sini yang mana saya itu pertama bisa disiplin akan waktu, bertanggung jawab, terlebih untuk menyelesaikan tugas-tugas. Dan dalam mengerjakan tugas, saya bisa dengan tekun dan teliti, serta kemampuan untuk terus belajar. Yang terakhir ada hard skill. Hard skill saya di sini di bidang TKJ sendiri, dari segi softwarenya saya bisa mengoperasikan aplikasi Word, Excel, dan yang terakhir ada dokumen Google Docs. Serta di luar hard skill yang tidak berhubungan DKJ, saya bisa membuat karangan puisi yang mana dengan kata-kata yang puitis. Sekian, itu tujuan soft skill dan hard skill saya untuk nanti PKL. Terima kasih. Oke guys, sebelum lanjut room tour si kampus Tialan ini, ada beberapa hal yang harus kalian tahu. Salah satunya adalah alamat Tialan ini. Alamat Tialan ini berada di Jalan Hayam Muruk nomor 34 sampai 38 Kota Bandung. Ini tuh ada di belakang Gedung Sate. Dan satu lagi ada di Jalan Cimandiri nomor 34 sampai 38 Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, kita lanjut ke latar belakang dari kampus Politeknik Tialan ini. Tialan Bandung atau Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara. Berawal dari Perguruan Tinggi Kedinasan Ilmu Administrasi Negara atau bisa disebut PT Dian yang didirikan pada tahun 1960 melalui keputusan Menteri Pertama RI nomor 578 MP 1960. PT Dian bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan program doktoral, sekarang disebut Starla 1 atau S1, bagi pegawai negeri dengan ijazah terakhir. Tialan Bandung kemudian menjadi Politeknik Tialan Bandung pada tahun 2020 dengan tetap berfokus pada pendidikan vokasi dan profesi di bidang administrasi. Selanjutnya ada beberapa keunikan dari Politeknik Tialan Bandung ini. Yang pertama, fokus pada pendidikan vokasi dan profesi.
Politeknik Setiawan Bandung menekankan pada pendidikan terapan dengan 70% pembelajaran berbasis praktik. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja di bidang administrasi, khususnya di sektor pemerintahan dan pembangunan. Yang kedua, sertifikat kompetensi. Politeknik Setiawan Bandung memiliki lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang melakukan uji kompetisi dan mengeluarkan sertifikat kompetensi kepada mahasiswa. Sertifikat ini menjadi bukti kompetensi yang diakui di dunia kerja. Yang ketiga, ada kurikulum yang diselaraskan dengan praktik lapangan. Kurikulum di Politeknik Setiawan Bandung dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dunia kerja dan diselaraskan dengan praktik lapangan melalui magang dan studi kasus. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari secara langsung dan meningkatkan daya saing mereka. Selanjutnya ada tujuan dari kampus Politeknik Setiawan Bandung. Yang pertama yaitu adalah menyiapkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Lalu yang kedua, mengembangkan potensi wirausaha. Yang ketiga, meningkatkan kecakapan hidup. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan mahasiswa. Lalu yang kelima, meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Yang keenam, mengembangkan kemitraan. Yang ketujuh, menciptakan lulusan yang berakhlak dan bertanggung jawab. Lalu yang kedelapan, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perpajakan. Yang kesembilan, mengembangkan inovasi di bidang administrasi. Yang ke-10, menciptakan lulusan yang bereputasi. Nah, itu ada 10 tujuan dari kampus Politeknik Setiawan Bandung. Selanjutnya ada sejarah singkat dari Politeknik STY Alan ini. Sampai saat ini, STY Alan telah 58 tahun menyelenggarakan pendidikan bagi pegawai negeri sipil, PNS pemerintah pusat dan daerah, pegawai BUMN, TNI, Polri, termasuk PNS pada seluruh lembaga negara dalam sistem administrasi negara Republik Indonesia. Sejak awal didirikan pada 24 Desember 1960, STY Alan diatur dengan Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia Nomor 578 MP 1960 dan pada tahun 1999 keberadaan STY Alan lebih lanjut didasarkan pada Kepres nomor 100/1999 tentang STY Alan. Adapun dari sejarah singkat tadi ada keunggulannya. Yang pertama, belajar tanpa meningkatkan pekerjaan karena jam perkuliahan pagi, sore, dan malam. Pembelajaran diorientasikan pada kompetensi akademik yang profesional, lalu dosen berasal dari kalangan akademis dan praktisi. Lalu pengakuan SKS atau alih kredit bagi para mahasiswa yang berijazah DI, DII, DII, DIV, serta S1. Lalu memiliki standar nasional perguruan tinggi melalui akreditasi BANPT dan standar internasional pelayanan dalam wujud ISO 9001 2015 dari SGS. Lalu ada komputerisasi sistem administrasi akademik atau SIMAK, mempermudah mahasiswa mengakses data akademik. Lalu proses pembelajaran interaktif, dan terakhir ada link dengan alumni Diklat PIM sebagai praktis administrasi dalam pengajaran. Oke, selanjutnya kita mulai room tour. Dari yang pertama ada Setialannya. Terus yang kedua ada lobi Setialan. Yang ketiga ada ruang tamu Setialan. Lalu selanjutnya di sini ada ruang literasi dan ada perpustakaan. Dan selanjutnya
ada ruang sidang dan ruang rapat. Sekian. Dari Kelompok Kami wassalamualaikum warahmatullahi